Episode 4331-4335. Tinjunya meledak, dan gaya tinju yang mengerikan berisi guntur yang menggelinding, bagaimana mungkin? Kurang dari span lebih besar daripada saat ini, yang kedua merasa bahwa yang ketiga sudah mati dan bahkan lebih ketakutan. Gunanwan dan putra keduanya terjerat. Pada saat ini, Muyun terus membunuh putra keduanya lagi, tidak ada yang memuaskan baginya untuk membunuh Liu Song. Muyun terlihat tenang saat ini. Membawamu ke jalan dengan selamat. Bukankah dia penjaga iblis? Bukankah kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi putri sihir Xuan? Bagaimana kamu bisa menyembunyikan kekuatanmu? Orang ini menyembunyikan kekuatannya, sebelumnya, meskipun dia tidak bisa membunuh Muyun, dia bisa menekan Muyun. Sekarang, Muyun bisa membunuhnya dengan membagi 5/3, pada saat ini, tiga mata tua itu menatap tajam ke arah Muyun, satu pukulan, meledak, saat suara ledakan terdengar, lubang darah muncul di dada orang ketiga, dan nafas di tubuhnya dengan cepat runtuh. Bang yang ketiga terkena tinju Muyun, dan seteguk darah muncrat, tapi sebelum dia bisa bereaksi, Muyun telah bunuh diri lagi. Dominasi ganda Tao membuat kekuatannya mendominasi Tao tidak kurang dari 6 alam lipat, bahkan jika Anda tidak melakukannya, tidak menggunakan kekuatan pedang, itu hanya rumus pedang petir Tianyan dan rumus sebenarnya Wan Lei. Muyun cukup untuk membunuh 6 kali pemotongan surga, suara pelan meletus, ketiganya menjadi putih dan seteguk darah muncrat, bang, ledakan guntur. Tetapi saat ini, Muyun telah mendorong dirinya sendiri untuk membunuh, begitu wajahnya berubah, tubuhnya bergegas kembali, namun, di bawah pecahnya kekuatan tinju, auman binatang itu terus-menerus dipatahkan dan rusak saat ini. Gaya tinju anak ketiga terkoyak oleh pedang Qi, tinju orang ketiga keluar bersamaan. Ketika kekuatan tinju yang mengerikan itu pecah, dia mengeluarkan auman binatang yang tajam dan berlari ke depan seperti binatang yang mengaum. Pedang Qi itu, seperti orang suci, meletus menjadi kekuatan pedang yang tak ada habisnya dan terpotong melayang di udara. Suara gemuruh terus berdering saat pedang itu ditebas. Pedang Qi yang mengerikan dan kekuatan guntur pecah pada saat ini. Pedang guntur dihancurkan, 10.000 guntur meledak, dan Tianyan, rumus pedang guntur langsung mengembunkan pedang Qi. Muyun mengambil pedang, memotong ke yang ketiga, dan mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir aku bukan lawanmu? Bagaimana orang ini melakukannya? Muyun mengangguk, Gunanwan berkata sambil tersenyum, batu darah di tubuhku membutuhkan Qi dan darah. Namun, sebelumnya Muyun Si menunjukkan kekuatan menelan darah, dia merasa Qi dan darah orang-orang itu menyatu menuju Gunanwan di lembah, darah mengalir dan bau darah melayang keluar. Pada saat ini, 7 bintang, 8 diagram dan susunan 9 pedang terus-menerus membantai seorang prajurit yang mengikuti prajurit kedua dan ketiga. Dia memiliki kepercayaan diri ini, pantas saja Muyun berani mengatakan bahwa dia ingin membunuh iblis Xuan Fei dan iblis Yunting. Seberapa buruk bakat orang seperti itu? Ada 5 tingkat pemotongan langit. Kekuatan mendominasi Tao tidak kurang dari 6 tingkatan. Terlebih lagi, ilmu pedangnya sangat kuat. Dengan kerjasama Lei Jue, membelah langit bisa dikatakan tak terkalahkan. Pada saat ini, Gunanwan bernapas dan menatap Muyun. Dia hanya merasa orang ini semakin mengerikan, tubuh orang kedua berubah menjadi kabut darah, dan jiwanya dihancurkan oleh guntur. Saat berikutnya, ledakan dahsyat terdengar pada saat ini, bom panah petir melintasi kehampaan, muncul di depan orang kedua, dan menghambur ke tubuhnya. Baru saja aku menerobos udara dan kembali, itu masih panah petir, namun saat itu juga, anak panah petir melayang di udara. Saat ini, Gu Nanwan menggoyangkan telapak tangannya dan garis darah di seluruh langit seperti benang sutra paling tajam, yang datang saat ini, dengan kepulan, salah satu miliknya lengannya terpotong, tetapi pada saat ini, pedang Qi menerobos perbudakan putra kedua dan memotong tepat di depannya. Ketika telapak tangan bekas itu terangkat ke udara, kekuatan dahsyat pecah dan mencoba menghancurkan pedang itu. Cekik tangan naga, yang kedua tidak bisa bersembunyi dari pedang ini. Pedang Kaisar Xuan di Muyun tangan 39, melepaskan sebilah pedang terang, yang dipotong dengan satu pedang, seperti langit dan bumi tertinggi, menginjak langit, suara nyaring terdengar. Yu Lei Zun Jianfeng. Namun saat ini, sesosok keluar langsung dengan anak panah. Badan kedua berbahaya dan berbahaya untuk dihindari, tiba-tiba terdengar suara kosong, wah pada saat ini, nafas waspada yang berbahaya tiba-tiba datang, namun, Gunanwan tetap bersamanya dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Putra kedua tiba-tiba mengerti bahwa dia harus pergi. Orang-orang ini hanya memiliki 2 orang kuat yang membelah langit.
Yang lain berada pada level mengintegrasikan langit, menghubungkan langit, dan mengubah langit, yang sebenarnya tidak banyak berguna baginya. Saya khawatir saya tidak bisa lama-lama di sini. Di tanah, tubuh orang ketiga tampak tidak lengkap dan meninggal secara mengenaskan. Muyun membawa mayat di telapak tangannya dan berkata, "Nyonya, kami menemukan saudara ketiga Su Zong di dekatnya. Dia datang bersama lebih dari 20 orang dan membunuh mereka, tapi ada ikan yang terlewat." Gu Nanwan dan Muyun memasuki bagasi saat ini. "Nona," setelah menunggu setengah hari, dua hembusan napas menyapu udara, segera, mereka mulai menggunakan cara mereka sendiri untuk menyebarkan informasi. "Kalau begitu kita harus mencari orang lain, tetapi sekarang, hanya ada dua orang yang tidak dapat diandalkan dan tidak dapat diandalkan di sekitar Tianmo Wei. Saya tidak nyaman." Bukan apa-apa bagi Gu Nanwan. Awalnya, mereka berencana menyelinap ke pegunungan Yan Huang untuk mencari lokasi rahasia. Putri Mo Xuan mengangguk dan berkata, "Saya harus melakukannya." Li Qingfu kemudian berkata, "Baiklah, saya akan mengirimkan kembali beritanya. Kami akan menunggu di sini dulu, dan Anda akan menemukan seseorang yang Anda percayai. Jika demikian, kami membutuhkan bantuan." Li Qingfu mengerutkan kening. Saat ini, Putri Mo Xuan berkata, kedua orang ini adalah pendatang baru di penjaga Tianmo. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka memiliki kesetiaan tertentu, yang tidak dapat dipercaya. Ada lebih dari 20 penjaga iblis surgawi. Li Xiwen hilang sekarang. Hanya Yunxing dan Gu Nanwan yang ada di sana. Jika mereka menemukan rahasia apapun, mereka takut hatinya buruk. Li Qingfu berkata, "Itu dan 39 hanya kamu dan aku. Mengerikan dan aman. Bisakah kamu mempercayai Gu Nanwan dan Yunxing? Kita seharusnya sudah berada di sini sekarang, tidak jauh dari ngarai." Li Qingfu kemudian mengeluarkan gulungan peta, membuka lipatannya itu dan meletakkannya di antara mereka, di dalam bagasi. Saat ini waktu, mereka kembali dengan cara yang sama. Jika dia tidak percaya, mereka bisa membawanya menemuinya. Bau anak kedua telah terhapus, dan mayat-mayat berserakan di tanah. Muyun dan Gu Nanwan tidak bergerak. Jika Muyun dan dia bisa membunuh yang kedua dan ketiga, selama dia tidak bodoh, dia harus mengerti bahwa mereka telah bersembunyi satu sama lain di pertarungan sebelumnya. Begitu, Muyun berkata, "Ketika aku melihat Putri Mo Xuan dan Li Qingfu, aku bilang aku hanya bertemu orang ketiga dengan lebih dari 20 orang dan dibunuh oleh kami. Ambil tubuh orang ketiga dan ayo kembali." Putri Mo Xuan berkata sambil tersenyum tipis, "Lu keluarga dan keluarga Su di dunia Lusu sungguh kuat, tetapi karena kalian berdua adalah penjaga Tianmo dari Sekte Tianmo, keluarga Lu dan keluarga Su tidak dapat melakukan apapun terhadap kalian meskipun mereka datang." Muyun buru-buru berkata, "Permisi, Nona. Saya dari lingkaran Liu Yue dan Nanwan dari lingkaran Lusu. Sebenarnya, kami berdua mengalaminya bersama, tetapi di Lusan, kami menyinggung keluarga Lu dan keluarga Su dan dikejar dan dibunuh oleh mereka. Kami tidak punya pilihan selain menemukan Li Xiwen dan berharap untuk bergabung dengan Sekte Tianmo dan mendapatkan perlindungan kurang dari span lebih besar dari Yah. Sungguh aneh jika seseorang bergabung dengan Sekte Tianmo, yang juga merupakan master susunan batas, tapi saat ini, Putri Mo Xuan merasa lebih lega." Begitu, mendengar ini, selir Mo Xuan mengangkat alisnya dan menatap Gu Nanwan dan Muyun, "Lindungi." Nah, apa yang dilakukan Muyun ketika dia mengatakan ini? Bukankah akan terungkap jika dia membiarkan iblis Xuan Fei memahami arti lain dari kata-katanya? Mendengar ini, wajah Gu Nanwan sedikit berubah. Setelah mendengar ini, selir Mo Xuan melirik Muyun dan berkata sambil tersenyum, "Oh, sepertinya Li Xiwen memperkenalkanmu pada Sekte Tianmo. Ada rahasia lain." Muyun berkata lagi, "Saya baru saja bergabung dengan Sekte Tianmo. Saya hanya berharap wanita tertua dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak berpikir dua kali tentang Sekte Tianmo. Saya hanya berharap untuk tetap tinggal di Sekte Tianmo." Gu Nanwan dan Muyun keduanya tampak bersyukur. "Terima kasih, Nona. Terima kasih, Nona." Gu Nanwan, Yun King, "Selanjutnya, terserah kalian berdua. Kali ini, aku akan menjelaskan penghargaanmu kepada paman keduaku dan memberimu hadiah." Selir Kekaisaran Mo Xuan menghibur orang-orang, "Mungkin tidak, aman di sini sekarang, jadi kita harus mulai lagi, terlebih lagi, meskipun mereka menemukan rahasianya, mereka mungkin tidak bisa masuk dengan kekuatan mereka." Putri Mo Xuan khawatir. Jika dia menemukan rahasianya, Gu Nanwan dan Muyun bertemu Kei Qi.
tapi sekarang dia melihat mereka keluar dan membunuh saudara ketiga Suzong. Dia sedikit lega tentang mereka, Putri Mo Xuan berkata lagi, jika mereka datang, mereka akan mencari kita. Sekarang, mari kita pergi ke tempat persembunyian rahasia dan melihat apa yang terjadi. Bertindak sesuai dengan keadaan Anda. Tetapi kami mengirim pesan. Putri Mo Xuan memandang Li Qingfu dan berkata, itu tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kemudian namun, menurut Mu Yun, mereka membunuh orang-orang ini dan seseorang melarikan diri. Suzong tahu bahwa saudara ketiganya telah meninggal dan pasti akan membawa seseorang ke sini. Pada saat ini, Putri Mo Xuan benar-benar lebih percaya pada Gu Nanwan dan Mu Yun. Saya tidak takut pada mereka, Sekte Tianmo. Mu Yun segera berkata, terima kasih, Nona. Kurang dari AI sama dengan 2 lebih besar daripada saat ini. Gu Nanwan memandang Mu Yun dan mengaguminya, bagus. Mu Yun mengatakan ini dengan sengaja, membuat Putri Xuan berpikir dia telah menangkap mereka, mengetahui kesulitan mereka dan menanganinya. Dengan cara ini, pastilah tidak masuk akal jika Putri Mo Xuan mengatakan apapun untuk melindungi mereka. Keluarga Lu dan keluarga Su, Sekte Tianmo, tentu tidak mau menyinggung perasaan mereka, namun, Putri Mo Xuan pastinya lebih mempercayai mereka. King Fu, memimpin jalan. Ya, pada saat ini, Putri Mo Xuan sangat mempercayai Mu Yun dan Gu Nanwan, kurang dari AI sama dengan 1-0 lebih besar dari tidak heran mereka berlindung di Sekte Tianmo. Ternyata mereka telah menyinggung keluarga Lu dan keluarga Su, dengan cara ini, jika Mu Yun dan Gu Nanwan tidak setia, mereka akan menghadapi lebih dari sekedar balas dendam Sekte Tianmo, kurang dari span lebih besar dari salah satunya, dipimpin oleh seorang wanita, mengenakan rok hitam, agak montok, namun wajahnya yang cantik dingin dan mematikan, pedang Huang Xuan. Ketika Wu Xinyao bertemu Wu Xinyao dan menyelamatkan Wu Xinyao ketika dia pertama kali memasuki surga pertama di dunia pegunungan Yan Huang, Wu Xinyao kemudian mengucapkan terima kasih dan membelikannya perkakas batas kelas 8. Mu Yun memiliki pemahaman yang baik terhadap Wu Xinyao. Wu Xinyao, Mu Yun terus mencari dan menemukan orang lain di antara kerumunan. Pada awalnya, Wu Yuan dan dinasti Han adalah alam ganda memotong surga. Setelah lebih dari 100 tahun, orang ini juga dipromosikan ke alam ganda pemotongan surga, Wu Yuan Han. Melihat pemuda itu, mata Mu Yun bergerak, adalah seorang pemuda yang bertarung dengannya, di sela-sela tembakannya, muncul momentum di tubuhnya yang sangat mengejutkan, perhatikan baik-baik, lebih dari 200 orang dibagi menjadi 2 kelompok, saat ini, di area terbuka ini, lebih dari 200 orang sedang berkelahi, sekilas, di atas pegunungan di depan kami, itu adalah area terbuka. Mu Yun dan Gu Nanwan diperintahkan untuk pergi ke puncak gunung di depan. Pergi dan lihatlah. Namun, saat keempat orang itu masuk lebih dalam, mereka mendaki gunung di depan, dan sepertinya terdengar suara gemuruh. Setelah berkeliling, Mu Yun tidak tahu dari mana dia datang ke gunung Yan Huang, dan dia tidak tahu apa itu tentang pengumpulan rahasia yang dibicarakan antara Li Qingfu dan Putri Ajaib Xuan. Sepanjang jalan, Gu Nanwan dan Mu Yun maju dan mundur, sementara Li Qingfu dan Putri Mo Xuan berada di tengah, selalu berhati-hati. Keempatnya mulai berangkat lagi. Feng Yuxue juga sangat terkenal di keluarga Feng. Ia dapat dianggap sebagai Tianjiao dari generasi sebelumnya dari keluarga Feng. Tianjiao generasi ini berada jauh dari hutan angin sedang dalam perbaikan, dan terbunuh oleh awan. Sekarang generasi muda keluarga Feng juga merasa bersalah. Li Qingfu segera menatap Putri Xuan dan berkata, membantu atau tidak. Saat ini, Putri Mo Xuan berkata, itu adalah Wu Yuan Han dari keluarga Wu, angin dan salju dari keluarga Feng. Keempatnya naik ke puncak gunung dan melihat ke depan, Putri Mo Xuan dan Li Qingfu memimpin jalan, misalnya, Suzuka, yang menyegel surga dan memanggil ratusan ahli seni bela diri, sudah menjadi kekuatan yang sangat kuat. Jika tidak, Suzuka tidak akan cukup berani untuk membunuh Putri Xuan. Secara umum, misalnya, pertarungan antara dunia seni bela diri yang hebat dan dunia roh angin didominasi oleh level pemotongan surga, dan mencairkan surga, memimpin lebih dari selusin ahli mengubah surga dan menghubungkan surga, serta puluhan atau ratusan seni bela diri batas, persaingan kekuatan tertinggi didominasi oleh ranah. Sebagian besar pertarungan kekuatan masih dalam posisi batas, bahkan jika kekuatan surga pertama secara keseluruhan sangat kuat, itu tidak mendominasi situasi dimanapun di sini. Satu-satunya pemimpin adalah 2 kembaran memotong langit. Mereka berempat membelah langit. Secara alami, mereka tidak takut. Li Qingfu segera berkata, pergi dan lihat.
Keduanya keluarga telah berjuang sengit selama lebih dari 100 tahun. Tanpa diduga, mereka semua datang ke sini. Keluarga Wu dan keluarga Feng. Setelah itu menonton sebentar, mereka mundur dan memberitahu Putri Mo Xuan dan Li Qingfu tentang hal itu. Gunanwan berkata saat ini, kedua orang itu adalah yang pertama, dan sebagian besar yang lainnya adalah seniman bela diri di perbatasan. Yang satu adalah keluarga Wu, yang lainnya adalah keluarga Feng. Sebaliknya, Putri Mo Xuan cukup kejam. Wu Xinyao mengetahui kebaikan dan menghargai kebaikan. Simpan, jaga Anhui Selatan dan tebang 7 wilayah surga. Saat ini, Gunanwan melangkah keluar, dan lebih dari 200 orang merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka berpisah satu demi satu dan berkumpul bersama. Siapa itu? Ini adalah tingkat puncak Fatianjing. Sungguh, momentum yang sangat kuat. Di sisi lain, sosok Feng Yuxue juga mundur saat ini. Waktu naik pesawat adalah Wu Yuanhan. Saat ini, wajahnya memucat dan tubuhnya mengalami kemunduran. Dengan teriakan pelan, ia meledak seperti guntur yang suram. Bisa dibayangkan dengan mempertimbangkan 7 kekuatan membelah langit di selatan Anhui dan mendominasi kekuatan Taoisme. Berhenti, sosok mereka seperti listrik, dan mereka mencapai kisaran bertempur dalam sekejap. Tiba-tiba, Mu Yun dan Gunanwan langsung membunuh saat ini. Orang terkuat di keluarga Wu adalah dinasti Wu Yuan dan Han. Mereka menebang langit dan bumi. Lebih dari selusin orang mendominasi wilayah itu, hampir 100 posisi perbatasan, lari. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Ada 5 aspek penggembalaan awan dan pemotongan langit. Ya, tetapi jika kamu menangkap orang-orang ini, kamu tidak bisa 39, jangan biarkan mereka lari. Putri Mo Xuan tersenyum dan berkata, lalu ikuti apa yang kamu katakan. Bagus, Li Qingfu tersenyum dan berkata, selir kekaisaran, bawahanmu sangat fleksibel. Mu Yun selesai dan dengan cepat melengkungkan tangannya dan berkata, bawahanku hanya saran, tapi semuanya tergantung pada wanita tertua. Kelompok ahli seni bela diri ini, lebih dari selusin mendominasi wilayah dan hampir 100 wilayah perbatasan. Bukankah kali ini wanita tertua sedang mencari rahasia? Jika ada bahaya, biarkan mereka yang memimpin. Luar biasa, Putri Xuan memandang Mu Yun. Tiba-tiba, wajah Mu Yun menjadi cerah dan dia melengkungkan tangannya dan berkata, Nyonya, karena sekte Tianmo kita siap menghadapi keluarga Wu, orang-orang ini sebaiknya menyimpannya. Namun, jika dia ragu-ragu untuk membunuh Putri Mo Xuan tentu saja, dia tidak akan membunuh Wu Yuanhan dan Wu Xinyao. Mereka berteman dengannya, apalagi Wu Xinyao dikenal karena kebaikannya. Mendengar ini, Mu Yun merasa agak enggan. Gunanwan, Mu Yun, kalian berdua pergi dan bantu Feng Yuxue membunuh keluarga Wu. Ini adalah pemahaman diam-diam dari kedua belah pihak dalam pertarungan, kurang dari span lebih besar dari jika tidak, itu akan mengganggu keluarga naga tulang Taichu, dan siapapun akan menyegel 6 dan 7 tingkat surga dan bunuh iblis Yunting, dan sekte Tianmo akan tamat, tetapi sekte Tianmo tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Jika keluarga Feng mengundang yang kuat dari istana Yao Guang, keluarga Wu juga dapat mengundang yang kuat dari keluarga naga tulang Taichu. Itu karena keluarga Wu mendapat dukungan dari klan naga tulang Taichu. Mengapa Wu keluarga berani melawan keluarga Feng dengan dukungan istana Yao Guang? Wu Yuanhan bersenandung, jangan minta masalah. Apakah kamu akan bergabung dalam medan perang? Wu Yuanhan mendengar maksud dari Putri Xuan. Putri Mo Xuan keluar saat ini dan berkata sambil mencibir, keluarga Wu masih belum bisa melihat situasinya dengan jelas. Mereka mengira keluarga naga tulang Taichu adalah pendukung Anda, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika bukan karena Mu Yun, dia mungkin telah memasuki istana Xingxian sekarang dan menerima pengajaran terbaik untuk mencapai pemotongan dan penyegelan tingkat tinggi surga. Dia memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan. Hal ini membuatnya membenci Li Mingying yang sudah mati di dalam hatinya. Dia sombong dan sombong. Kesuksesannya saja tidak cukup dan kegagalannya sudah lebih dari cukup. Yang lebih dia benci adalah Mu Yun, oleh karena itu, Li Mingxuan dapat memperlakukannya seperti boneka, bermain dengannya, dan mempermalukannya. Penyiksaan Li Mingxuan padanya tidak berhasil, menghapus kemauan bela dirinya sama sekali, tetapi membuatnya mengerti bahwa hanya yang kuat yang bisa bertahan. Pada saat ini, sang putri tampak menjadi penyihir kecil lagi. Putri Mo Xuan memandang Wu Yuanhan dan berkata sambil tersenyum, saya ingin, bisakah kamu mengaturnya? Tetapi sekarang, orang-orang dari sekte Tianmo terlibat. Dan Wu Yuanhan berteriak, Putri Mo Xuan,
urusan keluarga Wu dan keluarga Feng kami tidak ada hubungannya dengan sekte Tianmo Anda. Apa maksudmu? Bagi keluarga Wu, keluarga Feng, dan sekte Tianmo, mereka yang berperang melawan surga termasuk dalam kekuatan tempur tingkat tinggi. Wu Yuanhan berani bertarung dengan Feng Yuxue di sini. Ini karena keluarga Feng dan keluarga Wu lainnya yang berperang melawan surga dan menyegel surga memiliki lawannya masing-masing. Angin Yuxue menghela nafas lega saat melihat kemunculan putri ajaib Xuan. Xuan Fei. Petik 2. Di depan, Putri Mo Xuan dan Li Qingfu datang perlahan. Pada saat ini, Feng Yuxue memandang Putri Xuan dan berkata, "Mengapa kamu tidak membunuh mereka?" Kurang dari span lebih besar dari Putri Mo Xuan melirik kelompok itu dan kemudian berkata, "Feng Yuxue, bagaimana kalau bekerja sama denganmu sekali saja?" Kurang dari span lebih besar dari mendengar ini, tidak ada yang bertanya apa yang akan dilakukan Feng Yuxue. Kurang dari span lebih besar dari sepanjang jalan, Wu Yuanhan, Wu Xinyao dan yang lainnya sangat marah, tetapi mereka tidak bisa melepaskan belenggu Mu Yun, dan tidak menyia-nyiakan kata-katanya untuk mencaci maki. Dan dengan cara ini, berjalanlah 100 mil ke depan, berkeliling, dan akhirnya, sekelompok orang muncul di depan gunung yang menjulang tinggi. Putri Mo Xuan, Li Qingfu dan Feng Yuxue terus berangkat. Pada saat ini, kedua pria itu, Feng Yu dan Feng Jue, menjaga ratusan seniman bela diri yang terikat oleh Mu Yun. Mu Yun dan Gu Nanwan kembali ke Putri Mo Xuan lagi. Wu Yuanhan mengerutkan kening dan samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Feng Yuxue berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, kamu akan mati. Anda akan menyaksikan orang-orang Anda mati satu persatu. Tidak murah membunuhmu sekarang." Wu Yuanhan memandang angin dan salju dan bersenandung, "Jika kamu ingin membunuh, bunuh. Sisanya ditinggalkan di bawah kepemimpinan beberapa seniman bela diri di wilayah Rongtian." Saya melihat tim keluarga Feng keluar dari dua ahli kelas 1 memotong langit dan melihat orang-orang dari keluarga Wu. Feng Yuxue langsung memesan, "Feng Yu, Feng Jue, kalian berdua mengawal Wu Yuanhan dan Wu Xinyao. Yang lainnya, kembalilah ke rumah Feng dan beritahu kepala keluarga bahwa Wu Yuanhan dan Wu Xinyao telah meninggal." Setelah sekian lama, Putri Mo Xuan, Li Qingfu dan Feng Yuxue berbalik. Saat ini, Wu Yuanhan, Wu Xinyao dan lainnya terikat. Mu Yun dan Gu Nanwan menjaga mereka. Feng Jiawu juga mengepung mereka, menyombongkan diri satu persatu. Putri Mo Xuan memandang angin dan salju dan membawanya ke satu sisi. "Apa yang sedang kamu kerjakan? Jangan terburu-buru." Putri Mo Xuan mencibir, "Hari ketika kamu keluarga Wu akan binasa tidak lama lagi. Kamu akhirnya mengerti." Mu Yun sekarang mengumpulkan 850.000 pola batas untuk menangani pemotongan surga sebanyak 4 kali. Yang tidak menjadi masalah sama sekali. Wu Yuanhan melawan dengan keras, tetapi tidak membantu. Pada saat ini, Mu Yun mengendalikan pola batas Tao dan segera mengepung ratusan orang. Pola batas Tao seperti rantai dan menjebak semua orang. "Ya, tangkap mereka dulu. Bawahanku ada di sini." Yun Xing, Li Qingfu berkata dengan penuh semangat saat ini. "Bagus." Kidan darah meledak di selatan Anhui, hanya saja untuk sesaat. Putri Mo Xuan menenangkan diri dan langsung memerintahkan, "Gu Nanwan, ayo." Setelah kedalaman sekitar 1000 kaki, tidak ada bahaya. Pada saat ini, tubuh Putri Ajaib Xuan sedikit bergetar. Ini, kristal es piton. Seekor ular piton yang diselimuti kristal es memutar tubuhnya dan perlahan mendekati kerumunan. Dengan bantuan cahaya batu malam, masyarakat melihat keribuan arah dan langsung merasakan jantung berdebar kencang. Pada saat ini, suara pelan terdengar, dan seluruh ngarai tiba-tiba menjadi dingin. His. Tetapi 7 orang lainnya, kecuali teriakan, tidak menunjukkan apa-apa, tanda vitalitas. Saat boarding, 3 orang kembali, tiba-tiba terdengar jeritan. 10 orang memimpin, tiba-tiba ada yang meratap, lalu yang kedua dan ketiga, Di depan, 10 seniman bela diri dipaksa untuk memimpin jalan, dan masing-masing ada yang ketakutan. Setelah kedalaman sekitar 10.000 kaki, bahkan batu malam pun tampak redup. Mu Yun dan Gu Nanwan selalu berada di dekat Putri Mo Xuan saat ini. "Hati-hati, 100 meter ke dalam, hari sudah gelap." Beberapa orang mengeluarkan batu malam, melemparkannya ke depan, dan melanjutkan memperdalam dengan cahaya batu malam. Bagian bawah tulang herring yang terbelah memiliki lebar 100 kaki dan tinggi 100 meter. Kelihatannya dalam dan membuat orang merasa seperti mulut singa. Pada saat ini, Feng Yuxue memerintahkan Feng untuk melepaskan 10 orang dan berjalan di depannya untuk menghadapi bahaya yang tidak pasti kapan saja.
Katakanlah, beberapa orang harus pergi. Kami kebetulan memiliki Pathfinder ini, tidak ada salahnya. Li Qingfu berkata langsung, pasti begitu. Masuklah dan lihatlah. Yah, apakah kamu yakin itu ada di sini? Kata Putri Sakti Suani Barat Gunung dengan karakter yang sama, retakan di bawahnya tampak gelap dan dalam, seolah tiada akhir. Mu Yun dan Gu Nanwan juga saling memandang. Pada saat ini, Feng Yu dan Feng Jue, yang mengawal ratusan anggota keluarga Wu seperti Wu Xinyao dan Wu Yuanhan, juga berhenti. Ini dia, jika dilihat lebih dekat, itu terlihat seperti sebuah karakter. Retakan di bawah semakin lebar. Di kaki gunung, ia mengembun menjadi ngarai. Sebuah garpu muncul di gunung dari jarak 1000 kaki. Yunxing, Gu Nanwan, lindungi aku dan mundur. Namun, tidak mungkin berurusan dengan 7 kristal es piton tanpa memperlihatkan kekuatannya. Sekali jadi, kamu harus membunuh Putri Mo Xuan. Dia tidak ingin membunuh Putri Mo Xuan sekarang, bukankah itu nasib buruk? Melihat adegan ini, Mu Yun pun mengangkat alisnya. Pada saat ini, ketiga wanita itu terkejut dan jatuh ke dalam jurang. Apakah ini masuk sarang piton? Dan di belakang kerumunan itu, ada 2 orang lagi. 4 ular piton kristal es langsung bergegas, tetapi saat ini, semuanya sudah terlambat. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Putri Sakti Xuan segera berteriak. Mundur, Gu Nanwan dan Mu Yun dapat menangani 1 dan 5 bersama-sama. Selesai. Dalam kegelapan di depan, 4 ular piton kristal es muncul lagi, masing-masing panjangnya ratusan kaki, memperlihatkan ular sinsi. Kemanapun mereka lewat, mereka tertutup es dan dingin. Pada saat ini, senyuman di wajah-wajah Putri Mo Xuan, Li Qingfu dan Feng Yuxue kaku, tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara mendesis lagi. Pada saat ini, Mu Yun dan Gu Nanwan berada di atas angin dan mengalahkan ular piton kristal es. Itu hanya masalah waktu. Oh, Feng Yuxue segera berkata, apakah ini dapat dipercaya? Baru direkrut, bukanlah orang yang kesepian dan tidak dikenal yang membelah langit 5 kali 7 kali. Aku tahu sebagian besar dari kamu yang kuat memotong surga dan menutup surga. Tapi aku belum pernah melihat 2 orang ini. Kata angin dan salju, Li Qingfu, sihir Xuan Fei, dan Feng Yuxue semuanya lega saat ini. Namun, kedua orang itu bekerja sama, dan kristal es piton secara bertahap tidak dapat mendukungnya. Ia tidak dapat membunuh dalam waktu singkat, tetapi penindasannya tidak menjadi masalah. Di depan iblis Xuan Fei, Mu Yun tidak mau mengekspos dirinya sendiri. Apa yang dia tunjukkan hanyalah 5 kekuatan membelah langit dan bekerja sama dengan Gu Nanwan. Mu Yun dan Gu Nanwan sepakat dengan piton kristal es, raungan keras. Terdengar saat ini, Bu Mu Yun membuka mulutnya dan bergegas keluar. Aku akan membantunya. Tempat apa ini? Mu Yun tidak tahu apa-apa tentang itu. Li Qingfu dan Putri Mo Xuan Fei tidak bergerak. Sepertinya dia tidak tahu banyak tentang hal itu. Mereka juga datang ke sini sambil meraba-raba. Mu Yun tidak bergerak saat ini. Putri Sakti Xuan berteriak pada saat ini. Ya, Mu Yun dan Gu Nanwan saling memandang dan segera mundur. Mu Yun datang ke sisi Putri Mo Xuan, melihat sekeliling dan mengangkat alisnya. Apa yang harus saya lakukan? 7 ular piton kristal es mendekat. Sangat mudah untuk membunuh sekelompok dari mereka. Apakah Xuan Fei benar-benar akan membunuh? Terlalu murah untuk membunuhnya seperti ini. Sementara Mu Yun ragu-ragu, tiba-tiba, di luar gua dan selokan, 2 cahaya menerobos udara dan menerobos 2 kristal es piton di belakang mereka. Saat 2 ular piton kristal es mati, 5 lainnya gemetar dan mundur selangkah demi selangkah. Di luar gua dan selokan, sesosok tubuh berjalan keluar perlahan. Tubuhnya tinggi dan lurus, momentumnya kuat, dia berdiri dengan tangan ke bawah, dan ada senyuman di antara kedua alisnya. Qingfu, kamu baik-baik saja. Kurang dari span lebih besar dari mendengar suara itu, Li Qingfu langsung terlihat bahagia. Kurang dari span lebih besar dari naga air hitam. Ada banyak jenis naga. 10 naga yang sering disebutkan hanyalah 10 pembuluh darah terkuat di antara naga, tidak semuanya. Klan naga Heishui, saya tidak tahu seberapa kuat klan naga itu. Mu Yun menatap langit yang gelap, belum pernah mendengarnya. Di satu sisi, Feng Yuxue berkata sambil tersenyum, Li Qingfu, tanpa diduga, kamu kenal tuan kecil Mo Xuantian dari keluarga naga Heishui. Saat ini, Mu Yun dan Gu Nanwan sedang berdiri di sisi Putri Mo Xuan. Krisis telah berakhir. Pada saat ini,
di belakang Mo Xuantian, 5 sosok bergegas keluar dalam sekejap dan langsung menuju ke 5 ular piton kristal es. Putri Xuan mengangguk sekaligus, Li Qingfu berkata sambil tersenyum, orang ini tergila-gila padaku. Jangan khawatir, apakah ini kredibel? Gumam Putri Xuan sebelumnya, mereka bersembunyi di gua pohon dan meminta bantuan satu demi satu lain. Li Qingfu sedang mencari Mo Xuantian, Li Qingfu segera berkata, selir kekaisaran, jangan khawatir, saya datang kepadanya. Putri Mo Xuan juga memandang pemuda itu dan mengangkat alisnya. Mo Xuantian. Pada saat ini, pemuda itu perlahan mendekat, dan cahaya redup dan lembut menyinari dirinya, membuat orang terdiam. Selir kekaisaran, jangan khawatir. Mo Xuantian, suara lembut yang samar terdengar. Saat ini, Li Qingfu akan menjelajahi koleksi rahasia bersama dengan Putri Ajaib Xuan dan menjelaskannya kepada Mo Xuantian. Dia memikirkan Li Mingying, Mu Yun dan Li Mingxuan kurang dari span lebih besar dari kemudian. Suasana tampak sangat tenang. Kurang dari span lebih besar dari kerumunan mengikuti di belakang dan terus memperdalam. Selanjutnya, orang-orang keluarga Wu yang ditangkap masih memimpin jalan sebagai Pathfinder. Saat ini, dengan tambahan Mo Xuantian, 1 disegel surga, 5 potong surga, dan 7 tingkat. Semua orang merasa lega. Bagus. Feng Yuxue berkata saat ini, apa akhir dari bagian ini? Saya belum tahu. Mari kita lanjutkan. Putri Mo Xuan terdiam saat melihat adegan ini. Di antara keduanya, ini sedikit berminyak. Sesibuk apapun kamu, urusanmu adalah milikku, dan aku akan membantumu. Li Qingfu tersipu dan berkata, aku tidak tahu kamu sedang sibuk. Jadi, Qingfu, kamu sudah memberitahuku dari awal bahwa aku bersamamu. Meskipun aku hanya segel berat di surga, aku bisa melindungimu. Mo Xuantian tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak boleh dibutakan oleh kepentingan kecil di depan Anda, misalnya, keluarga naga Taixuming dan keluarga naga Jiu Yuyin yang berlindung di. Keluarga kaisar akan menelan mereka sepenuhnya di masa depan. Mungkin mereka bisa menjelma menjadi naga dan menjadi sekuat dan tak terkalahkan seperti Zulong, ini hanyalah klan naga air hitam. Saya tidak tahu levelnya berapa. Klan naga berjumlah puluhan juta. Beberapa dari mereka akan melahap dan mempromosikannya di masa depan, Mu Yun meyakinkan dirinya sendiri. Tunggu, meskipun bukan salah satu dari 10 keluarga naga teratas, ia juga merupakan keluarga naga. Jika keenam orang ini dibantai dan menyerap tulang naga, sum-sum, darah dan jiwa mereka, akankah tubuh naga mereka menjadi lebih kuat? Naga, Mu Yun memandang keenam orang itu, termasuk Mo Xuantian, tetapi matanya berbinar, 5-7 orang kuat di memotong langit. 5 ular piton kristal es telah berubah menjadi mayat, di kali ini, 5 orang yang datang bersama Mo Xuantian juga kembali satu demi satu. Mu Yun memiliki panorama segalanya. Mo Xuantian hampir melembutkan mata Li Qingfu. Mengapa Anda sopan kepada saya? Li Qingfu segera berkata, terima kasih. Mo Xuantian berkata sambil tersenyum, akhir-akhir ini semua orang mencari berita tentang Istana Cangdi. Ayah saya meminta saya untuk melihat-lihat di semua lapisan masyarakat. Saya kebetulan berada di dekat Gunung Yanhuang. Saya datang segera setelah menerima berita Anda. Sepertinya orang ini adalah pengiring bunga. Melihat Li Qingfu, sambil tersenyum, Mo Xuantian sedikit gila untuk sesaat. Li Qingfu mendatangi Mo Xuantian dan berkata sambil tersenyum. Dan Li Qingfu selalu dengan senang hati menerimanya, dan dia juga cukup peduli dengan Mo Xuantian. Untuk setiap fusi, batas atas garis batas di tubuhnya bertambah 3, bahkan 5, 10. Mu Yun sendiri terus-menerus mengintegrasikan pola batas pada dinding batu. Orang-orang lainnya tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Mu Yun. Mereka hanya menunggu dengan tenang hingga Mu Yun menyelesaikan masalahnya dan bergerak maju lagi. Pada saat ini, Mu Yun memadatkan 800.000 garis batas, dan dalam sekejap, garis itu diaspal di depan dinding batu asli. Kalau begitu, sama-sama. Namun kali ini, Putri Mo Xuan, Li Qingfu dan yang lainnya datang secara diam-diam tanpa membawa banyak orang. Tanpa ahli susunan batas untuk melihat petunjuknya, harganya lebih murah. Tampaknya orang-orang yang meninggalkan susunan batas tersegel ini tidak mau menghentikan mereka yang datang, tetapi ingin mendapatkan peluang besar bagi mereka yang datang. Mengintegrasikan pola batas adalah langkah besar bagi master susunan batas. Ini memang susunan batas yang tersegel, tapi untuk memecahkan susunan batas ini, bukan dengan membongkar pola batasnya, tapi integrasikan pola batasnya. Untuk waktu yang lama, senyuman muncul di sudut mulut Mu Yun. Pada saat ini,
Muyun menenangkan diri dan menyelidiki dengan cermat, waktu si bideng melepaskan ribuan sinar, menerangi ratusan meter. Pada saat ini, Muyun datang ke dinding batu, di mana garis batas mengembun dan mengalir ke dinding batu. Kemudian, Putri Mo Xuan memandang Li Qingfu dan Feng Yuxue dan menjelaskan semuanya. Semua orang berpencar dan menunggu dengan tenang. Kalau begitu, Anda mulai. Ya, tapi mungkin memerlukan waktu beberapa hari. Bisakah kamu membukanya? Muyun berbisik, itu disegel oleh susunan batas. Nona, Muyun datang ke dinding batu dan melihatnya dengan tatapan bergerak. Pada saat ini, Putri Mo Xuan melirik Muyun dan berkata, Yunxing, lihatlah. Tidak, itu harusnya terus semakin dalam. Li Qingfu sampai di ujung, melihat ke arah dinding batu di depannya dan berkata dengan terkejut. Akhirnya, di bagian akhir di lorong itu, sebuah dinding batu menghalangi jalan semua orang. Dinding batu di atas kepala tampak bertatakan batu merah menyala, memancarkan suhu panas dan cahaya api yang menyala-nyala. Saat sekelompok orang masuk jauh ke dalamnya, dunia gelap di depan mereka menjadi cerah saat ini. Apakah itu benar atau salah, kami tidak tahu. Nafas yang nyaman membuat semua orang jatuh ke dalam sikap kenikmatan. Baiklah, ini adalah font kuno. Putri Mo Xuanfei berkata, pada masa banjir dan kelaparan, tulisan tangan berbeda dengan yang kita miliki sekarang, namun meskipun tulisan tangan pada zaman dahulu dan zaman dahulu berbeda dengan tulisan tangan pada zaman sekarang, tidak banyak perbedaannya, sehingga kita dapat mengenalinya. Batu itu lebih dari sekadar lebar 10 meter dan tinggi beberapa meter, dan permukaannya diukir dengan tulisan tangan Tao. Orang-orang di sebelah kiri tergeletak di atas beberapa batu besar. Pada saat ini, angin dan salju tiba-tiba membuka mulutnya. Lihat di sini. Semua orang terkejut dan melihat sekeliling. Di depan, ada sebuah terang, seperti negeri dongeng, seperti negeri abadi, pepohonan rindang, air terjun menggantung terbalik, awan berkumpul di langit, dan matahari bersinar, dengan cahaya terang dan iklim sejuk. Melalui gerbang batu, terdapat pemandangan seperti tanah suci abadi keluarga di depan. Pesta menunggu. Setelah memasuki tembok batu saat ini. Masuk dan lihat. Terima kasih, Nona. Apakah ada tanah suci seperti itu di pegunungan Yanhuang? Li Qingfu, Feng Yuxue, Mo Xuantian, dan lainnya semuanya menantikan. Pada saat ini, Putri Mo Xuan memandang Muyun dan berkata dengan penuh penghargaan, bagus sekali. Kekuatan langit dan bumi yang kuat terpancar darinya. Selanjutnya momen yang dinantikan semua orang, seperti dua pintu bundar, saat ini tersebar ke kedua sisi. Saat Muyun mengintegrasikan semuanya pola batas pada dinding batu terbuka dengan suara gemuruh. Tapi sekarang, dalam 10 hari, kami telah melakukannya. Jika Muyun berlatih langkah demi langkah, dia tidak bisa melakukannya dalam 10 atau 8 tahun. Susunan 8 tingkat yang dapat mengguncang dan membunuh 5 tingkat surga dapat diatur. Garis batas telah meningkat dari 860.000 menjadi 900.000. 10 hari.